Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal ulangan harian persamaan kuadrat yang pernah Ibu berikan sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 9x min 10. Arti dari himpunan penyelesaian itu artinya adalah kita harus mencari nilai x yang memenuhi atau nama lainnya akar. Kita akan mencari akar dari x kuadrat min 9x min 10 sama dengan 0. Ini sudah sering kalian kerjakan ya. Sebelum kita mencari nilai x-nya, kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu min 10, kalau dijumlah min 9. Nah, berapa kali berapa nih? 10 itu 10 dikali 1 ya. Agar menjadi min 9, berarti salah satunya ada yang minus. Min 10-nya yang minus. Oke, maka jika difaktorkan atau kita faktorisasi, hasilnya menjadi x min 10 dan x plus 1. Seperti itu. Nilai x-nya berapa saja? Untuk akar yang pertama, ini x-nya bernilai 10, x yang kedua bernilai min 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 10 atau option D. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, bentuk faktorisasi dari persamaan x kuadrat min 5x min 36 sama dengan 0. Oke, bentuk faktorisasi berarti kita tidak sampai mencari nilai x-nya. Nah, sama seperti yang nomor 1, cara pengerjaannya ya. X kuadrat min 5x min 36 sama dengan 0. Berarti di sini kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu harus min 36. Kalau dijumlah itu harus min 5. Nah, kira-kira berapa dengan berapa yang kalau dikalikan min 36, kalau dijumlah itu min 5? Ya, betul. 9 dikali dengan 4 agar menjadi min 5. Berarti yang minusnya di bagian 9-nya. Maka bentuk faktornya adalah x min 9 dan x plus 4. Sampai sini karena yang ditanyakannya hanya bentuk faktorisasi. Jadi jawabannya yang B ya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan persamaan berikut. X kuadrat tambah 4x min 32 sama dengan 0. Jika x1 merupakan bilangan positif dan x2 merupakan bilangan negatif, maka nilai dari 2x1 ditambah x2 adalah, oke, di sini kita akan mencari nilai x1 dan x2. Artinya kita akan mencari akar-akarnya. Jadi sebetulnya sama saja cara pengerjaannya dengan nomor-nomor sebelumnya. X kuadrat tambah 4x min 32 sama dengan 0. Berarti kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan harus min 32, jika dijumlah harus 4. Nah, dengan berapa? 32 itu 8 kali 4 ya. 8 dengan 4. Agar menjadi 4 berarti bagian minusnya yang angka yang kecilnya seperti ini. Maka bentuk faktorisasinya itu x plus 8 ya. Sesuaikan di sini dengan x min 4 sama dengan 0. Untuk x tambah 8, x-nya sama dengan min 8. Untuk x min 4, x-nya sama dengan 4. Nah, hanya saja di sini sudah ada ketentuannya bahwa x1 merupakan bilangan positif. Berarti yang dimaksud x1 itu adalah 4. Ini x1-nya. X2-nya itu bilangan negatif. Berarti x2-nya adalah min 8. Yang ditanyakan adalah 2x1 ditambah x2. Maka kita substitusikan nilai-nilai akar yang tadi. X1-nya 4. Berarti 2 dikali 4 ditambah dengan x2-nya itu min 8. Jadi seperti ini. 2 dikali 4 itu 8. Ditambah dengan min 8.
atau 8 dikurangi 8. Hasilnya 0. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 4. Penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah x min 14 sama dengan 0 adalah, oke, jadi di sini untuk nomor 4, A-nya ini bukan 1 ya. Jadi ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan jika A-nya ini bukan 1. 3x kuadrat ditambah x min 14 sama dengan 0. Seperti yang pernah Ibu ajarkan, langkah pertama kita membuat kerangka dulu ya. Bagaimana cara membuat kerangkanya? Seperti ini, Ibu ingatkan kembali. 3x per 3, x per 3. Karena di A-nya ini bernilai 3, maka kita buat di sininya 3, 3, 3. Itu. Nah, sekarang kita kotret nih. Kita akan mencari ya, kita akan mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu ujung dengan ujungnya. Seperti itu. Jadi hasil kalinya itu ya, hasil kalinya itu bukan min 14 tapi 3 dikali min 14. 3 dikali min 14 itu min 42. Kita akan mencari yang bilangan yang kalau dikalikan itu min 42, yang kalau dijumlah itu hasilnya harus 1. 1 dari sini ya. Ini itu 1. Nah, coba sekarang kita cari dua bilangan tersebut. Yang kalau dikalikan itu min 42 dijumlah menjadi 1. Nah, tiada lain ya, angka yang dimaksud adalah 6 dikalikan dengan 7. Tapi bagian mana yang minusnya? Karena hasil kalinya min ya. Karena di sini hasilnya positif, maka bagian yang minusnya itu adalah yang kecilnya, min 6. Kita pindahkan ke kerangka yang sudah kita buat tadi. Setelah kita dapat bilangannya, kita pindahkan ke kerangka yang sudah dibuat. Min 6 plus 7. Seperti itu. Maka sampai sini sudah bisa kita cari nilai X-nya. Untuk X yang pertama, untuk yang X yang ini ya, maka X-nya itu sama dengan 6 per 3. Atau X-nya sama dengan 2. Untuk X yang kedua, X-nya sama dengan min 7 per 3. Gitu. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 7 per 3. Itu jawabannya. Jawabannya berarti option yang C ya. Ini option C jawabannya. Seperti itu. Oke, nomor 5. Penyelesaian dari 6x kuadrat min 9x sama dengan 0 adalah, oke, untuk nomor 5 ini, di sini A-nya bukan 1 ya, tapi di sini tidak ada angkanya. Jadi tidak ada konstantanya maksud Ibu. 6x kuadrat min 9x sama dengan 0. Jadi di sini cara memfaktorkannya insya Allah lebih mudah ya. Kita cukup mengeluarkan hal-hal yang sama dari kedua suku. Ini namanya suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Di antara suku pertama dan suku kedua, dua-duanya ini sama-sama mengandung ada X-nya, ada unsur X-nya. Jadi nanti kita bisa keluarkan X-nya. Gitu. Di sini ada 6, ada 9. 6 dan 9 itu bisa dibagi dengan 3. Nah, itu jadi yang kita keluarkan atau kita pisahkan itu adalah 3X. 3X dari mana? Dari yang sama. Dari unsur yang sama dari suku pertama maupun suku kedua. Seperti itu. Nah, sekarang suku pertama 6x kuadrat. 6x kuadrat kita bagi dengan 3x. Karena tadi sudah dipisahkan kan ya? Dipisahkan itu artinya dipecah ya. Hasil pecahannya apa? Itu artinya dibagi. 6x kuadrat dibagi 3x. 6 dibagi 3, 2. X kuadrat dibagi x. X ya. Karena asalnya ada 2 x-nya.
Di sini ada 1, berarti hilang 1 X-nya. 2X. Sekarang suku kedua. Min 9X dibagi 3X. Min 9X dibagi 3X. X yang ini habis. Atau 1 ya. Min 9 dibagi 3 itu min 3. Nah, seperti itu. Jadi, jika tidak ada konstantanya atau tidak ada angkanya, seperti ini, Ibu ingatkan kembali. Cukup keluarkan hal yang sama dari kedua suku, gitu. Nah, sekarang kita akan cari nilai X-nya. Di sini tetap saja X-nya ada 2 ya. Untuk yang pertama, yang sebelah sini, 3X sama dengan 0. Tuh. Maka X-nya ini 0/3. Atau X-nya ini bernilai 0. Seperti itu. Untuk X yang kedua, kita warnai dengan yang berbeda. 2X min 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan plus 3, X sama dengan 3/2. Jadi, jawabannya nilai X-nya atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 3/2. Jadi, jawabannya option D. Oke, selanjutnya nomor 6. Nilai diskriminan dari 4X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0 adalah, ini Ibu ingatkan kembali, diskriminan itu simbolnya D, di mana D ini bisa dicari dengan cara B kuadrat min 4AC, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih, A, B, dan C-nya itu berapa. Kita cari bersama-sama. Di sini A-nya ini adalah 4. B-nya min 2, C-nya ini 1 ya di sini. Sekarang tinggal kita substitusikan ke rumus diskriminannya. B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4A. A-nya 4, C-nya 1. Selanjutnya tinggal kita hitung. Min 2 kuadrat itu 4. Min 4 kali 4 min 16. Min 16 kali 1 tetap min 16. Tuh. Jadi kita menghitung 4 min 16 atau 4 dikurang 16. 4 dikurangi 16 itu min 12. Jadi jawabannya yang D. Mudah ya? Insya Allah. Untuk nomor 7, kita akan menentukan jenis akar dari X kuadrat ditambah 6X tambah 10 sama dengan 0. Nah, kita tidak perlu memfaktorkan ya. Jenis akar itu ditentukan dari nilai diskriminannya. Ibu ingatkan kembali, ditentukan oleh nilai diskriminannya. Di mana jika nilai diskriminannya itu positif atau D-nya lebih dari 0, maka jenis akarnya adalah berlainan. Berbeda ya, berlainan. Berbeda sama saja, dua akar berlainan. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar. Nah, jika D-nya kurang dari 0, maka akarnya itu tidak real atau tidak memiliki akar real. Seperti ini konsepnya, tidak memiliki akar real. Nah, oleh karena itu kita harus cek dulu nilai D dari persamaan X kuadrat ditambah 6X tambah 10 sama dengan 0 ini. Sekarang kita cek nilai diskriminannya. D seperti yang tadi sudah kita kerjakan ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Nah, di sini A-nya 1, B-nya ini 6, ya. C-nya ini 10. Itu kita substitusikan. B kuadrat artinya 6 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya ini 10. Kita hitung, 6 kuadrat itu 36, min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali 10, min 40. Min 40. Jadi di sini min ya. Karena hasilnya tadi minus. 36 dikurangi 40, itu min 4. Nah, kita sudah dapatkan nilai diskriminannya min 4. Di mana min 4 ini kan bilangan negatif. Nah, jika nilai diskriminannya negatif, artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real.
Seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang option B. Nomor 8, diberikan persamaan kuadrat 3x kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah x1 dan x2, yang dicari adalah nilai dari x1 dikali dengan x2. Artinya kedua akarnya dikalikan. Oke, Ibu ingatkan kembali ya teorinya bahwa jika ada persamaan kuadrat, ini Ibu kasih catatan kembali, mengingatkan kembali, jika ada persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, misalkan akar-akarnya ini adalah x1 dan x2. Maka, jika kedua akarnya itu dijumlah, akan sama dengan min b per a. Jika kedua akar-akarnya dikalikan, itu sama saja dengan c per a. Gitu. Ini catatannya, biasanya memang ini disebut dengan teorema Vieta, tapi tidak perlu sampai ke situ ya. Nah, kita cukup tahu sifat hasil jumlah dari akar-akar dengan hasil kali akar-akar itu memang ada sifat khususnya. Oke, sekarang kita bisa langsung ke soal. 3x kuadrat min 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, karena yang ditanyakan soal itu hasil kali akar-akar, sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus ini, C per A ini. Nah, kita tuliskan dulu ya. Boleh dituliskan, boleh juga langsung. Silahkan. Di sini A-nya 3. B-nya ini min 2, C-nya bernilai 5. Maka nilai dari X1 kali X2-nya atau C per A-nya adalah 5 per 3. Atau yang option E. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Diberikan persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah M dan N, maka nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat adalah, nah ini masih berhubungan dengan soal nomor 8 ya. Tadi kita sudah tahu bagaimana cara mencari hasil jumlah dengan hasil kali kedua akarnya. Ini. Jika dijumlah ya, ini misalkan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, nah maka X1 ditambah X2 itu tadi min B per A. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ada lagi satu bentuk yang harus kalian ketahui, bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu akan sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali X1 kali X2. Seperti ini. Nanti X1 tambah X2-nya bisa dicari dengan min B per A. X1 kali X2-nya bisa dicari dengan C per A. Itu tambahan dari soal yang sebelumnya. Kita ke soalnya langsung. X kuadrat min 4X tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya adalah M dan N. Oleh karena itu, kita sekarang tidak menggunakan X1 dan X2 lagi. Tapi namanya dirubah menjadi M dan N. Tapi konsepnya sama saja ya. Itu. Nah, kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Di sini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1. Oke. Nah, kita tentukan dulu nilai M tambah N-nya, karena butuh M tambah N ya. M tambah N-nya itu min B per A. Maka hasilnya min B per A-nya itu 4. Karena min ketemu min plus ya. 4 per 1, 4. M dikali N-nya itu C per A. Atau 1. Nah, sekarang kita langsung ke bentuk ini. Maka M kuadrat ditambah N kuadrat itu akan sama dengan M ditambah N dikuadratkan dikurangi 2 dikali M dikali dengan N. Ini
Ya, kita masukkan M tambah N tadi kita sudah dapatkan nilainya itu 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan M kali N. M kali N-nya itu bernilai 1. 4 kuadrat dikurangi 2 kali 1. 16 dikurangi 2. Hasilnya adalah 14 atau option B jawabannya. Oke, nomor terakhir. Sari memiliki selembar kertas yang panjangnya X tambah 4 cm dan lebarnya X min 2 cm. Jika luas kertas tersebut 40 cm persegi, nilai X adalah, oke, di sini diketahui panjangnya adalah X tambah 4 cm. Lebarnya adalah X min 2 cm, sedangkan luas 40 cm persegi. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari luas dari suatu persegi panjang, cukup kita kalikan dengan panjang kali lebar. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Luasnya diketahui 40 cm. Kita substitusikan. Panjangnya X ditambah 4, sedangkan lebarnya X min 2. Seperti ini kita substitusi. Nah, sekarang panjang dengan lebarnya ini kita kalikan pelangi. Karena ini dalam bentuk X ya, jadi harus dikalikan pelangi. X dikalikan dengan X kuadrat. X dikalikan dengan min 2, itu min 2X. 4 dikalikan dengan X, itu plus 4X. 4 dikalikan dengan min 2, itu min 8. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan karena min 2X ditambah 4X itu plus 2X. Min 2 ditambah 4. 2 ya, 2X. Min 8. Seperti ini, akhirnya kita dapatkan persamaan 40 sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 8. Nah, sekarang agar lebih mudah kita mencari nilai X-nya, salah satu ruasnya itu harus 0. Maka kita pindahkan 40 ini ke sini. Nah, seperti ini. Berarti ini menjadi 0. Nah, ini yang ruas sebelah kanan ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2X min 8 min 40. Seperti itu. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ibu tuliskan ruas kanan itu di sebelah sini ya. Kita tukar tempatnya. X kuadrat ditambah 2X min 8 min 40. Itu min 48 sama dengan 0. Jadi posisinya ini kita rubah saja karena kita terbiasa ada di ruas kiri ya bentuk persamaan kuadratnya. Setelah seperti ini sudah kita sederhanakan salah satu ruasnya 0, baru kita selesaikan dengan pemfaktoran yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita cari dua bilangan yang jika dikalikan min 48 jika dijumlah 2. Nah, berapa sama berapa? Ya, 8 dikalikan dengan 6. Salah satu angkanya ada yang negatif pasti ya karena hasil kalinya negatif. Maka yang negatifnya sebelah sini ya. Nah, hasil faktornya ini X ditambah 8 dan X min 6. Maka X-nya ini bernilai min 8 yang ini ya. Di sini. Atau X-nya sama dengan 6. Nah, manakah yang kita ambil? Karena kita berbicara mengenai ukuran, ya, maka yang kita ambil adalah bilangan positifnya. Seperti ini. Maka, jadi jawabannya
Agar kertas tersebut memiliki luas 40 cm persegi, nilai X-nya itu haruslah 6 cm. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih, silahkan disimak. Barangkali ada yang belum paham, boleh nanti menghubungi Ibu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.